Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati Bapak Kepala Pertanahan Nasional Kabupaten Kampar, para pegawai di lingkungan BPN Kabupaten Kampar yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang mana pada siang yang berbahagia ini kaki masih bisa kita langkahkan, tangan masih bisa kita ayunkan. Semoga setiap kaki langkah kita bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam Allahumma salli ala Muhammad mudah-mudahan selalu tercurahkan buat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita menjadi pengikutnya yang setia dan istiqomah dari dunia sampai ke akhirat kelak nanti. Tadi Ibu protokol berpantun, saya juga tak mau kalah. Pak Tani sedang menanam kentang, anak kecil bermain benang. Bulan Ramadan akan datang, semua muslim merasa senang. Burung tertangkap baik dilepaskan, biar terbang menuju awan. Selamat berpuasa kami ucapkan untuk sahabat dan kawan-kawan. Pohon kina jati Belanda, beli ikan airnya berbusa. Walau corona melanda, jangan tinggalkan syariat puasa. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya melihat di belakang ini ada judul acara menyambut bulan suci Ramadan 1442 Hijriah, sekaligus pisah sambut pejabat pengawas di lingkungan kantor pertanahan Kabupaten Kampar. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, saya mau nanya sama yang hadir, apa yang sudah kita persiapkan menyambut bulan suci yang mulia ini? Bapak Ibu, apa yang sudah dipersiapkan? Ustadz, kami sudah siapkan kain meteran untuk hari raya Ramadan alun leh, baju ayo lah baboli. Apa yang sudah dipersiapkan Bu? Baju meteran. Maka saya sarankan ibu-ibu beli baju sekarang. Kenapa Pak Ustadz? Kalau masuk Ramadan jangan pikirkan baju baru lagi. Habiskan Ramadan itu untuk beribadah. Maka kalau tidak mau beli baju ayo sebelum Ramadan beli. Masuk Ramadan dah itu pikirlah. Itu pertama. Yang kedua, harganya lebih murah sekarang. Kalau udah oke ayo mahal di rumah, maka sekarang beli. Ustadz, gaji kami 13 belum keluar Pak Ustadz, pinjam sama kepala ketuanya dulu, keluar baru diganti nanti, dipotong oleh bendahara. Maka sebagai seorang mukmin yang baik, sebagai seorang muslim yang baik, kita harus mempersiapkan kehadiran bulan yang mulia ini dengan persiapan-persiapan
yang telah diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena apa? Karena Ramadan itu bulan yang sangat dimuliakan oleh Allah. Mesti kita sambut dengan penuh kemuliaan. Saya kasih contoh. Ibu, saya kasih contoh. Ibu, bagaimana cara ibu menyambut minantu ketika ingin datang ke rumah kita? Kira-kira apa yang kita persiapkan ketika kita kehadiran tamu yang kita muliakan, yang kemuliaannya belum tentu mulia, tapi sudah disambut dengan kemuliaan? Kira-kira contoh apa cara awak menyambut minantu? Hah? Persiapannya luar biasa. Rumah yang catnya suram diperbaiki, atau rumah yang teleng-teleng diperbaiki. Karena apa? Karena yang disambut tamu mulia, yang kemuliaannya belum tentu mulia, tapi sudah disambut dengan kemuliaan. Pertanyaan, bulan Ramadan yang muliakan Allah dan Rasulnya, pertanyaan, sudahkah kita sambut dengan kemuliaan? Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sesampainya saya di sini tadi, saya melihat ada sebuah catatan yang luar biasa yang tertempel di musolah kita. Coba lihat apa bacanya tuh. Hah? Ini yang berkata si orang ulama Al-Bisr Al-Haris Al-Hafi. Coba lihat apa bahasanya tuh. Jangan menjadi hamba Ramadiyun yang hanya kenal dengan Allah, yang hanya kenal dengan Allah di bulan Ramadan saja. Coba lihat bahasanya. Itu yang berbicara adalah Al-Bishr Al-Haris Al-Hafi. Dia adalah seorang ulama yang merupakan mantan berandalan. Al-Bishr Al-Haris Al-Hafi. Kenapa dibuat namanya Al-Hafi? Karena setelah dia beriman, setelah dia jauh dari perbuatan berandalnya, dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian kemana pergi tanpa pakai sepatu dan sandal. Itulah namanya Al-Hafi, bertelanjang kaki. Maka coba lihat bahasanya luar biasa. Seburuk-buruk orang itu yang hanya ingat Allah di bulan Ramadan saja, setelah itu dia tidak ingat Allah lagi. Dan sebaik-baik manusia adalah yang mengingat Allah setiap masa detak jantungnya. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka sebagai seorang muslim kita harus sambut bulan suci Ramadan dengan riang dan gembira. Kenapa begitu Pak Ustadz? Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Qad ja'akum Ramadan, iftaradallahu alaikum siyamahu, tuftahu fihi abwabul jannah, wa tughlaqu fihi abwabul jahim, wa tughullu syayatin, fihi lailatun khairum min alfi syahrin." Ini yang membuat kita bahagia berjumpa dengan Ramadan. Apa kata Rasul? Sungguh sebentar lagi akan datang bulan Ramadan. Iftaradallahu alaikum siyamahu. Allah Subhanahu wa taala wajibkan kita berpuasa. Karena di dalamnya apa? Di dalamnya tuftahu fihi abwabul jannah. Karena di dalam bulan Ramadan itu Allah bukakan pintu surga seluas-luasnya. Wa tughlaqu fihi abwabul jahim. Allah tutup pintu neraka serapat-rapatnya. Wa taghullu syayatin, dan Allah belenggu syaitan-syaitan. Lailatun khairum min alfi syahrin. Di dalamnya ada satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Ini yang membuat kita bahagia. Tapi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, ada sebagian muslim salah kaprah menyambut bulan suci Ramadan. Mereka menyambut Ramadan itu dengan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya Pak Ustadz?
bailiu jantan batino. Apa nomor risiko ke mak? Bu. Đây đó một số đến nhau. Apa nomor du? Bali mau. Tapi alhamdulillah masyarakat awak tahun potang lah bertaubat ke Allah. Ndak ada tahun potang leh. Buya, ndak bertaubat do buya. Tapi dia apa tio? Dek corona buya. Mak, saya kebetulan juga sekretaris Majelis Ulama Indonesia Kecamatan Bangkinang Kota, dan saya juga sebagai Ketua KPZ Dewan Dakwah Kabupaten Kampar. Kami tulis, kami edarkan, Majelis Ulama ngedarkan, jangan bailiu-iliu, ndak dong ngawe doh. Tibo corona ndak pakai pengumuman doh, selesai so doh. Selesai, ndak pakai pengumuman, ndak pakai mengedarkan surat doh. Coba bayangkan, besok pagi Ramadan, bulan mulia, tapi tidak disambut dengan kemuliaan, disambut dengan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kau iya kajian buruh? Hah? Supaya menjadi hujjahku di hadapan Allah. Ya Zulfahmi, dahulu pernah engkau diundang berceramah di Badan Pertanahan Nasional. Apa yang engkau sampaikan? Saya sudah sampaikan ya Allah. Nyo salah bali mau dulu ya. Maka saya katakan silakan tanya ibu-ibu kita yang sudah tua di rumah. Ndak seperti ini. Budaya hari ini sudah ternodai oleh generasi-generasi milenial yang nggak paham dengan agama. Maka mereka rusak itu tuh. Besok pagi Ramadan, tapi dicampur dengan apa? Dengan pesta pora. Dengan apa disambut? Dengan bailiu jantan batino. Mandi membuka aurat. Dia dibawa mandi, dia tiba joget. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Saksikan ya Allah, saya sudah sampaikan. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi contoh aku sambil Ramadan kok. Bagaimana cara menyambut bulan suci Ramadan? Pertama, perbaiki hubungan dengan Allah, memperbanyak taubat kepadanya. Siapa yang bisa jawab pertanyaan saya kasih hadiah, Pak. Hadiah yang saya kasih HP, pilih HP yang di sini atau HP yang ada di depan anak saya tuh. Silakan pilih di antara dua HP ini nih. Pertanyaan saya tidak usah dijawab dengan lidah. Cukup angkat tangan saja, ambil HP saya. Payah atau tidak tuh? Payah atau mudah? Mudah kan? Yang bisa jawab pertanyaan saya dengan hanya mengangkat tangan, silakan pilih HP yang di hadapan anak saya atau HP yang di hadapan saya. Pertanyaannya, siapa yang tidak berdosa sebulan yang lalu? Siapa yang tidak berdosa sebulan yang lalu? Wa ubah soal seminggu yang lalu yang tidak punya dosa. Kalau dan tengok memang wajah-wajah pendosa aja semua. Termasuk yang di depan kok. Memang wajah-wajah pendosa kita ini, Bu. Pak, wajah-wajah pendosa. Jangankan sebulan yang lalu, jangankan seminggu yang lalu, tadi saja kita berdosa. Tadi saja berdosa tuh. Apa contoh dosa ya? Apa nyawa dalam hati? Lambek no buya mana? Mana orang? Nggak datang mbak buya lu. Bahkan mau sholat bisa berdosa. Bayangkan mau sholat bisa berdosa. Apa contoh ya? Datang ngambil sajadah, mau dibentangkan nih di samping orang yang busuk hati. Iko apa lampu sejadah wa? Iko yang samping kau busuk hati lu. Bawa entanglah sejadah kata kita. Apanya yang busuk hati tadi? Mentang-mentang sejadah bau. Pulang dari Moka, piti ke Moka tapi piti apa? Mau sholat berdosa tuh. Apa artinya? Betul, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Setiap hari, setiap jam,
setiap detik kita adalah manusia-manusia berdosa. Demi Allah, kalau seandainya kita disuruh untuk menulis dosa kita, tidak akan pernah bisa kita bukukan. Kalau kita susun ranting itu untuk menyusun dosa-dosa kita, demi Allah kita tidak akan mampu untuk menyusun ranting itu. Kita hitung sebagai dosa-dosa dan kesalahan kita. Maka coba lihat firman Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ibadiyallazina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Apa kata Allah? Katakanlah, wahai hamba-hambaku yang telah melampaui batas kemanusiaannya, wahai hamba-hambaku yang telah berzina, wahai hamba-hambaku yang telah membunuh, wahai hamba-hambaku yang telah melakukan kemaksiatan setiap menitnya, setiap waktunya, jangan berputus asa dari rahmat Allah. La taqnatu min rahmatillah, jangan engkau berputus asa dari rahmat Allah. Karena apa? Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Sungguh Allah menghapus dosa kita semuanya. Sekarang saya bertanya, dosa syirik itu diampuni tidak? Jawab Ibu. Dosa syirik itu diampuni tidak? Ah? Contoh apa dosa syirik dulu ya? Contoh waktu gadi apa pelet amak. Itu syirik dong. Waktu cewek potang sebelum nikah. Paya bono melunang hati apa ibu wah? Paya bono melunang. Datang ke dukun untuk melunakkan hatinya. Dengan cara apa bu ya? Diambil pita obunya. Dibungkui dengan kain kapan, dibok ke dukun, dibonto nek dukun. Itu syirik. Pertanyaan saya, dosa syirik itu diampuni tidak? Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni dosa syirik dan mengampuni dosa selain syirik. Itu butuh tafsir untuk memahaminya. Maka Ibnu Abbas mengatakan maksud dari ayat ini adalah dosa syirik itu tidak diampuni kalau dosa syirik itu dibawa sampai mati. Tapi setahun sebelum meninggal dunia, 2 bulan sebelum meninggal dunia, sudah meninggalkan perbuatan ini, insya Allah dihapuskan oleh Allah. Tapi kalau mati membawa dosa syirik ini, basa puluh bini awak mendoakan awak, badu puluh anak awak mendoakan awak, tak laku lagi doanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka sebelum kematian menjemput kita, perbanyak taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala firmankan, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallah taubatan nasuha. Hai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubat yang sebenar-benarnya. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, dosa membunuh diampuni oleh Allah. Silakan baca dalam kitab hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam kisah 100 orang dibunuh oleh seorang pemuda. Bayangkan seorang pemuda membunuh 100 jiwa. Taubatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat bagaimana seorang pezina dari Bani Juhaina berzina. Dosa besar datang kepada Rasul. Ya Rasulullah, saya telah berzina. Qad zannaitu. Saya berzina ya Rasulullah. Berikan saya hudud, berikan saya rajam. Rasul panggil walinya. Engkau bawa ini perempuan, setelah melahirkan hadapkan ke hadapan saya. Setelah melahirkan, perempuan itu dihadapkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu Rasul sallallahu alaihi wasallam laksanakan rajam kepada perempuan ini. Setelah meninggal dunia, Rasul salatkan jenazah pezina ini. Umar marah. Apa kata Umar? Ya Rasulullah, tusalli alaiha ya Nabi Allah wa qad zanat.
Ya Rasulullah, engkau salatkan jenazah pezina ini pezina, ini dosa besar. Apa kata Rasul? Ya Umar, laqad tabat taubatan law qusimat baina sab'ina min ahli al-Madinah lawasi'athum wa hal wajadta taubatan afdal min anjadat bi nafsiha lillahi ta'ala. Wahai Umar, sungguh perempuan ini sudah bertaubat dari dosa zinanya. Kalau seandainya taubatnya ini dibagikan kepada 70 penduduk Madinah, selesai sudah mereka. Apakah engkau dapatkan seorang bertaubat kepada Allah dengan mengorbankan jiwa raganya? Apa artinya itu Pak Ustadz? Artinya sebesar apapun dosa kita, yakin dan percayalah ampunan Allah lebih luas daripada dosa dan kesalahan kita. Allah pasti ampuni dosa-dosa kita. Maka momentum Ramadan adalah momentum terbaik untuk kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu persiapan pertama. Persiapan kedua, perbaiki hubungan dengan manusia. Apa maksudnya Pak Ustadz? Ada dari antara awak yang indak belok sama ama, yang tidak berbaikan antara anak dengan ama, tidak berbaikan antara suami istri, tidak berbaikan antara teman sejawat, tidak berbaikan antara satu tim dalam sebuah kelompok kerja, tidak berbaikan. Ada kini anak yang tidak berbaikan dengan ibunya. Ada? Tidak dong, musuh orang tidak di Sikoro, di Siton. Ada? Coba bayangkan, ada seorang anak tidak bersopan dengan ibunya. Masalahnya sepele. Apa masalahnya Pak Ustadz? Membagi haroto. Saya bikin sebuah contoh. Ibu kita menjual tanah, laku 1 juta. Dipanggil 3 anaknya. Nah, sini. Apa mak? Amak jual tanah. Ini sampai jam berapa nih Pak Kepala? Sampai jam berapa Pak Kepala? Oh bebas. Bebas nih. Oke. Seorang ibu menjual tanah laku 100 juta, dipanggil 3 anaknya. Sini. Anak pertama ini untuk kamu 20 juta. Anak kedua ini untuk kamu 20 juta. Anak ketiga ini untuk kamu 60 juta. Pertanyaan saya, salahkah orang tua dalam membagikan hartanya? Kurang saya dengar tuh. Salahkah ibu membagi hartanya? Yang seorang 20, yang seorang 20, yang seorang 60. Salahkah orang tua dalam membagi hartanya? Tidak, betul. Karena apa? Itu bukan harta warisan. Terserah mau dibagi atau tidak. Maka dalam pandangan anak soleh, orang tua itu tidak pernah salah. Tapi yang dapat 20 kok kono hati tak singgung. Apunya bininya, tengok bang, sama abang lu kan adil lo kan? Nah, mulailah kok sengketo itu dimulai saat itu tuh. Ama abang ndak adil membagi harotoro. Si suami kok dapet lo pembisik yang luar biasa. Minal jinnati wan nas. Pembisik yang luar biasa nih. Abang nampak ada bang? Jangan baju piti amat dulu bang. Nampak abang? Anak yang itu babai 60. Awak bang, baik 20 ini. Maka perasaan seperti itu, sakit hati seperti itu terbawa bertahun-tahun. Suatu hari di masa tuanya, ibu kita datang ke rumah kita, ke rumah anak bujang yang ala sukses. Punya rumah 40 kali 40. Motor Pajero cie, Jazz untuk bini cie, Akia 3 untuk anak. Datang ibu itu dalam kondisi letih, terbungkuk-bungkuk datang ke rumah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh mak, ini anak bujang awak. Masuklah mak. Ndak doyong, amak ndak copet. Apa dia?
Amak dari dokter tadi, kata dokter pengapuran tulang amak lo butuh boli susu anden yang 75 gram ado piti yang nyoyong. Tunggu sewantau ya mak, ngapo yong minta izin dan ke bini dan lunga. Nyada apa itu nyobini bendahara umum yang golak tasonya bendahara umum. Bendahara umum. Iya mak tunggu ya mak dan sabun ke bini dan lah awak PK bini amak pun pulang meneteskan air mata demi Allah di saat itu engkau sedang tutupkan pintu surga untukmu, nggak layak engkau ke surga Allah Subhanahu wa taala hanya karena perempuan yang satu ini ibu engkau tinggalkan, maka surga sudah ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Engkau nggak layak untuk hidup di atas bumi ini karena engkau sudah menjadi bangkai dunia. Ibu pergi dari rumah kita dengan meneteskan air mata. Datang awak ke bini awak leh. Amak lapai gua. Dek, amak kau mai tadi. Aku mai tahun 7 awak bang. Aku deh betu kau. Takon nang dah abang 3 tahun batang leh. Waktu tu membagi haroto. Apa yang dapat awak 20? Pai suonya pai ke anak yang dapat 60 juta ru. Sakit hati itu disimpan. Datang amak. Mak, contoh aku perasaan amak. Kau tengok wajah-wajah yang alami menantu, sungguh kau dia jauh. Dan tengok wajah-wajah yang alami menantu. Iya, dia. Nek yo alami menantu contoh. Ayo, umur muda tapi wajah latu. Tapi mungkin dia jauh kayaknya dia kacamata hitam dan kan. Mak, saya tanya sama ibu nih. Ibu datang ke rumah anak bujang yang alawak lahirkan, yang alawak susukan. Demi Allah, jangankan 75 gram. Engkau antarkan susu itu berdus-dus ke rumahnya. Engkau antarkan susu itu bertruk-truk ke rumahnya. Untuk membalas satu tetes hisapan tidak akan pernah melunaskan berdus-dus susu yang kita antarkan ke orang tua kita. Perasaan ibu, kita buka perasaan sekarang. Ibu sudah melahirkan, ibu sudah menyusukan, ibu sudah membesarkan. Setelah besar ibu datang ke anak mengadu. Assalamualaikum. Salam. Yo, amak dari dokter. Katanya telingo amak pun nak mandong oleh. Jadi mak, kata dokter tuh ada alat 5 juta harganya. Nyuang kayo kok mak? Dia orang kaya. Rumah 40 kali 40. Pajero cie. Jazz C untuk bini, Akia 2, Honda 3. Antai bini, golang bini yang sebelah kanan sagodang antayaki. Yang sebelah ko salowe antai bau. Datang meminta bantuan 5 juta untuk membeli alat pendengar. Aduh piti gak nyoyong 5 juta gue nyoyong pendengar, alat pendengar itu. Disobuilan dek anak awak tadi ke bininya. Dek, amak perlu piti 5 juta. Bisa dibayar. Jadi bayar bang. Tuh apa sih kau? 50 lah bayar untuk ongkos becak pulang. Pertanyaan dan mak, amak bopong minantu jadi kau. Amak, payah lu bahasa Indonesia. Amak apakan minantu yang condoi kau? Minantu sawo jadi kau kan dibopong. Ah? Compang sukampong. Buat itu batunya yang belakang. Acun moncinya la ilaha illallah. Kan dibopong minantu jadi itu mak. Hah? Doakan ke langit. Mantap. Itu hati yang dibalut oleh iman. Tapi biasa nak jadi itu. Ulun sampai ke pintu male. Anak bujang awak tadi pe menjong awak. Sampai di sudut pintu mau apanya, woi, mana bini yang lo? Ulun jong soen leh. Dan yakin minantu condo iko kok. Ye, ndak kan awak tambah le kok. Iya ndak? Dan ingat ibu, hari ini ibu menjadi menantu, besok menjadi mintua. Watilkal ayyam nudawiluha bainan nas. Condo apa wak gue minantu awak kini? Condo itu kan diberi menantu awak isu. Watilkal ayyam nudawiluha bainan nas. Hari itu akan dipergilirkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
amak bopong minantu sawo coniko go. Ndak kan amak tambah, ya nak. Tapi coba coniko, amak datang ke rumah anak bujang. Assalamualaikum, salam. Disabui dek minantu amak. Dijawab tangan amak dia salam deh. Mak, duduk mak. Yang dingin atau yang angin mak? Ya ada tengah abang kapokan mak, otiko. Jangan cepet-cepet pulang nama. Ibu ayi si kau nginap yo. Ndak ada di amak nak copek, amak perlu ke abang kau aja nyo. Nyapo tu mak? Ai pilih bawa abang kau tu. Datang, bang amak tibang datang. Apa yung amak butuh piti 5 juta membeli alat pendengar. Ada pitinya yung. Apanya anak bujang awak tadi? Kenapa tu dek? Kenapa tu jo? Kan wak bayar mak tu 5 juta. Jan 5 juta bay bang. Sebab apa cakap 20 juta mak Dubai. Motor abang Pajero, motor dan Jazz umawa sampai puluh kali sampai puluh. Binti abang batu juta di dalam rekening. Tu abang bayar 5 juta. Ndak mau dan 20 juta. Pertanyaan saya, mak popong minantu yang celiko kok. Akan tambah cilenyo. Mak popong minantu celiko. Ditambah atau dikuang? Enggak loh, mudah. Ditambah atau dikuang? Kalau apa-apa ditambah atau dikuang? Ama-ama ditambah atau dikuang? Soci itunya? Loma. Ditambah minantu condoiko dengan anak bujang yang lain. Ya copek, no suzon kya wa. Lah bini dua lah pak ke condo. Maka si ambodo ditambah untuk anak bujang yang lain. Ama punya minantu 5, elok kali 5, alhamdulillah. Ama punya minantu 5, ampe elok socik sawau, alhamdulillah. Yang para apa buya? Yang para 5 minantu 6 yang sawau. Nah, masuk Ramadan, hadir ke hadapan orang tua, cium dahinya, cium tangannya, minta maaf kepadanya. Allah bukakan aras demi Allah. Ketika orang tua mau meminta, jangan pernah katakan tidak pada orang tua. Jangan pernah katakan tidak demi Allah. Anak yang membuat ibu dan ayahnya seperti raja, Allah akan jadikan rezekinya seperti raja. Maka belikan saja, bautanglah. Maka masuk Ramadan, engkau perbaiki hubungan itu. Kalau tidak, sengsara di dunia, sengsara di akhirat. Ustaz, dan sojak ndak belok bodoh amat kayo dan Pak Ustaz. Istidraj. Sejak dan ndak belok sama amat rezeki dan mencua terlayu hujan. Ingat, itu istidraj. Apa itu istidraj Pak Ustaz? Istidraj itu adalah azab yang ditunda oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka masuk Ramadan, orang tuamu jumpai, minta maaf. Kemudian perbaiki hubungan antara suami istri walaupun sudah bercerai. Ya, do laki bini kini kalau lo baca ya Allah ya Karim. Indak belok doh sampai ke uwe ndak elok doh. Mak, ada suami istri bercerai seakan-akan tidak pernah jumpa lagi. Maka suami istri yang sudah bercerai tetap baikan. Contoh awal-awal dulu. Pokok tua pak bos dua mak, apa rayuannya? Matamu seperti bola pimpong. Alis matamu seperti semut beriring. Bodimu seperti gitar Spanyol, dagumu seperti loba bagawi-gawi. Itu sebelum nikah atau sebulan nikah, itu luar biasa gombalannya. Apa amak cendu itu juga ke apa? Engkaulah laki-laki tertampan, engkaulah laki-laki terbaik, engkaulah laki-laki terputih yang pernah saya lihat walaupun hitam. Ini gombalan luar biasa tuh. Maaf cakap, ketika istri jatuh tersandung, sakit bagus kaki bini tadi. Sakit yo. Sakit wabok ke spesialis saraf yo. Depa ada apa-apa betok kok. Tapi cuba kalau lah anak 2 dan anak 3. Ada contoh itulah.
Kalau ada apa yang coneko, mantap. Tapi nak contoh itu deh. Tak jatuh bini tadi, aku nyoman nih mata kau. Tuan, ini cuma tu bola pimpong kotak. Maka bercerai tetap baikkan. Apalagi nanti yang jadi korban anak. Datang anak kau mama. Assalamualaikum, salam. Dari mana tadi kau? Dari mana kamu tadi? Dari rumah ayah bu. Hei, jangan datang-datang jung kau maya wa ang duleh. Antung deang ayang lu pengedar narkoba baru, ayang pemakai narkoba baru. Dek garai tujuh amak dua ayang bacoy. Amak minta coy ke ayang. Ayang lu sawau lu. Jangan kau mau main oleh. Sekarang pertanyaan saya, bagaimana perasaan anak kita ketika berbicara ibunya seperti itu tuh? Apa? Sedih. Datang loh anak tadi kau maya leh. Assalamualaikum, salam. Dari mana tadi kau? Dari mana kamu tadi? Dari rumah ibu ya. Jangan datang-datang jongku mamang yang sawah udah deh. Tonton yang dulu 3 atui seminggu cukup uang belanja ni amang lu. Kini seminggu 5 atui. Tonton yang 2 atui lu boleh pakai Facebook, Twitter. Itu cukup jo amang ni, itu cukup dan coy amang lu. Sekarang pertanyaan, apa yang kita tanamkan di otak anak kita tuh? Baikkan saja. Bagaimana caranya Pak Ustadz? Datang anak awak tadi itu kau mama. Amak laba bisa sama abang. Dari mana tadi nak? Dari Umaya. Mak subhanallah. Ah itu cancak tu nak. Itu ayah wa angjur. Ayang duelo tu nak. Tu ni apa mak baca semua ayah. Takdir Allah yang cenitunya ya nak. Cenitulah pertemuan ayang dengan amak waang. Sabar ya nak. Subhanallah, perpisahan yang luar biasa. Datang lo beko, anak lu kawa kayanya. Di mana tadi? Dari mama ya subhanallah. Contoh apapun yang itu amak waang lu. Tak bisang picong matong ke amak waang. Itu amak waang lu. Suruh waang di telapak kakinya. Jadi dia apa ya mencoy amak? Dia nampak amak bawangnya lebih ancak daripada amak lu. Nggak jadi turun, nggak jadi turun. Jangan jadi turun ya. Itulah takdir Allah. Ama ayah bisa. Tapi walaupun kami berpisah, engkau tetap anak ayah dan engkau tetap anak ibu saya. Masuk Ramadan, telepon abang lamu warung. Oh, pura. Assalamualaikum, salam. Abang kok, iya. Ah, siapa kok? Den bang. Oh, kau. Dah balik kau, dah bang. Kita lui aja. Itu apa dia? Ramadan dah masuk dia bang. Kalau ada salah deyen, waktu awak sopai, minta maaf ambo ya bang. Waktu sopai banyak salah ambo, aku lagi bercoai, minta maaf ambo bang. Iyo sama-sama dan itu jo, dan minta maaf juga ke kau yo, sama-sama. Ala babini ya bang, ala. Kau lah lagi, ala. Lah selesai. Iyo nak. Bapak ibu yang dimuliakan oleh Allah, maka jangan dirawat permusuhan, apalagi permusuhan di antara kita ini. Ini keluarga kedua pak. Kita banyak waktu kita habiskan di mana? Pertama di rumah, yang kedua dengan tempat kerja. Di antara kita pasti pernah bersinggungan. Itu tandanya kita bersama. Iya enggak? Dia apa wabah singgung dia bu ya? Dia wabah doke. Kalau ndak mau tak singgung, peke hutan. Ndak kan ada menyinggung lalu. Dia tak singgung terjadi konflik. Konflik itu harus diselesaikan dengan cara yang baik. Apalagi permusuhan dengan pemimpin. Kok enggak ada titipan-titipan tadi bu? Salah lah. Coba lihat, bisa sambut pejabat. Siapapun yang akan menjadi pemimpin di suatu tempat, sami'na wa ata'na. Bagaimana caranya? Lihat sholat berjamaah. Bagi bapak-bapak yang sering sholat jamaah, coba lihat. Ini imam. Kita makmum. Di kantor ini kepala. Ini anggota. Sekarang saya mau tanya, kalau imam sholat berjamaah salah, kalimat apa yang diucapkan? Salah imam dalam sholat, apa kalimat yang diucapkan? Subhanallah. Pernah wadamang Allahu Akbar ni imam, tak selesai imam Astagfirullah. Pernah? Tidak. Tapi dengan kalimat apa? Subhanallah. Puji Allah. Orang salah tapi kita disuruh untuk memuji Allah. Bayangkan tuh. Salah imam, subhanallah.
Bahkan dikasih waktu cukup 3 kali saja. Subhanallah. Nggak dia ngerti imam kau tadi dok. Udah engkau salat, insya Allah salatmu diterima. Nggak nabo sunai pada Allahu Akbar. Salah imam. Subhanallah. Nggak dia ngerti. Subhanallah. Nggak dia ngerti. Subhanallah. Nggak dia ngerti. Adi tarik coba belakang leh. Woi, tidak ngerti jadi imam jadi imam juga. Pernah seperti itu. Salat berjamaah mengajarkan kepada kita bagaimana sami'na wa ata'na kepada pemimpin, tapi dengan syarat ikuti dalam kebaikan. Bayangkan tuh. Dan ingat ya, yang jadi pemimpin kalau dia batal salatnya, dia yang cari di belakang. Indah awak yang terpandai-pandai maju ke depan noh. Coba lihat, subhanallah. Nah, maju kita ke depan, itu dipilih oleh imam yang batal tadi loh. Tapantui, madau belakang, tarik yang paham. Maka kenapa dalam sholat berjamaah di belakang imam itu orang yang paham dengan agama. Bapak ibu yang dimuliakan oleh Allah, maka di antara kita mari bermaaf-maafan, berbaikan, karena amal orang yang bermusuhan tidak diangkat oleh Allah. Engkau puasa 30 hari, engkau sholat taraweh 30 malam, engkau baca Quran 30 juz, engkau berinfak sedekah 30 juta, tapi bermusuhan dengan orang tua, bermusuhan dengan tetangga, bermusuhan dengan kawan sejawat, amalmu tidak diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Benarkah itu Pak Ustadz? Yang jawab Rasul. La yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Apa kata Rasul? Tuftahu abwabal jannah yaumal isnaini wa yaumil khamis. Amalan hamba itu, surga itu dibuka pada hari Senin dan Kamis. Fayaghfaru likulli 'abdin. Allah hapuskan segala dosa hambanya kecuali yang lakukan syirik, illa rajulan kanat bainahu wa baina akhihi syahna. Yang kedua, orang yang melakukan permusuhan dengan sesama. La yahillu lil muslim ayyuhjara akhahu fawqa salati layalin. Tidak halal bagi seorang muslim bermusuhan dengan saudaranya lebih dari 3 hari. Jangankan dengan orang tua, dengan sesama saja nggak boleh. Sesama muslim, bahkan kafir pun nggak boleh. Bayangkan Islam itu. Bapak ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka alangkah indahnya Ramadan ini kalau kita saling memaafkan. Kemudian persiapan yang ketiga adalah ilmu. Maka di sini saya akan bertanya dan juga tanya jawab di antara kita. Pertanyaan saya, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa hukumnya berciuman suami istri di siang Ramadan? Kok banyak pertanyaan masuk. Kamu, apa hukumnya bercium dengan istri di siang Ramadan? Apa hukumnya? Batal? Batal atau enggak? Coba enggak aja loh. Apa hukumnya berciuman di siang Ramadan suami istri? Batal atau tidak? Enggak batal. Yang batal coba angkat tangan. Yang batal, yuk tengok lo wajah-wajah. Yang batal, yang tidak batal, mak banyak yang tidak batal. Itu yang angkat tangan lah begini loh. Alah, kalau lu nggak pulang angkat tangan. Ada sebagian Ustaz katanya bercium di siang Ramadan itu batal. Ada yang mengatakan tidak batal. Ada pula Ustaz, kata Ustaz ini kalau yang muda batal Pak Ustaz. Nggak boleh, haram. Kalau yang tua nggak apa-apa Pak Ustaz. Yang tua lebih parah loh gini leh. Kalau itu landasannya, maka coba lihat. Agama itu dengan dalil, bukan dengan dalih. Agama itu dengan dalil, bukan dengan dalih. Dalilnya adalah hadis Rasul dari Aisyah. Kana Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yuqabbil wa yubashir. Coba lihat. Aisyah mengatakan Rasul yuqabbil mencium, yubashir bercumbu, wa huwa shaim dan dia puasa. Artinya apa Pak Ustadz? Artinya menurut hadis ini berciuman di siang Ramadan tidak mengapa. Tapi hadis ini butuh lanjutan. Apa lanjutannya? Wa kana amlalakum lirbih.
Rasul lakukan itu karena Rasul bisa menahan syahwatnya. Kalau awak lewat kali ini. Maka saya sarankan jangan bacium di siang Ramadan, masih ada waktu di malam hari Ramadan. Maka butuh ilmu, Pak. Kalau tidak punya ilmu kacau. Istri saya didatangi oleh seorang tetangga bertanya, Umi, betulkah di dalam bulan Ramadan kita tak boleh berhubungan suami istri? Siang malam, Pak. Karena nggak paham. Akhirnya apa? Katanya, saya sudah 5 tahun berumah tangga. Kalau masuk Ramadan, siang tidak juga, malam tidak juga. Kenapa? Salah memahami. Selama Ramadan tidak boleh berhubungan suami istri. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, yang diharamkan itu adalah siang Ramadan, malamnya silakan. Maka berhubungan suami istri di siang Ramadan sengaja kafarat. Tentu kafaratnya, Pak, denda puasa agar dosa itu dihapus. Apa kafaratnya, Pak Ustaz? Merdekakan hamba sahaya. Puasa 2 bulan berturut-turut, kemudian beri fakir miskin 60 orang. Pertanyaan saya, yang bayar kifarat suami kah atau istri kah atau suami istri? Saya mau tanya, Pak, yang membayar kafarat itu suami kah, istri kah, atau suami istri? Ama-ama siapa yang bayu, Mak? Apanya? Apa-apa siapa yang bayu, Pak? Amaknya. Siapa yang bayar? Kedua-duanya? Kalau amak sepakat amak padu-padu bayu. Apa sepakat amak joiki sotong bayu? Maka coba lihat hadis Rasul. Seseorang datang kepada Rasul, halaktu ya Rasulullah, celaka saya ya Rasulullah. Apa kata Rasul? Malak, apa yang membuatmu celaka? Sungguh aku berhubungan suami istri di siang Ramadan. Apa kata Rasul? Merdekakan budak. Lepunya budak angnya ndak ada ya Rasul. Puasa 60 ayu batui-tui ndak bisa dan ya Rasul. Ada itu roh, bayi makan 60 pakai miskin ya Rasul, ndak punya pici dan ya Rasul. Datang sahabat memberikan kurma. Aneh yang bercakap tadi, dan ya Rasul, ambil kurma ini, bagikan kepada fakir miskin. Apa katanya? Ya Rasulullah, tidak ada yang musikin di Nawawi Goro kecuali Dayan. Rasul tersenyum sampai kelihatan gigi gerahangnya. Apa kata Rasul? Ambil ini kurma, engkau bagikan kepada keluargamu. Rasul tidak panggil istrinya. Ane bini yang kalau nak bisa newang bini waang. Maka sebagian ulama mengatakan kafarat ini dibayar oleh suami. Kalau istri yang membayar, bagaimana puasa 60 hari berturut-turut itu? Nggak boleh satupun yang batal. Sedangkan perempuan ada dalam 1 bulan itu 6 hari mereka tidak bisa sholat dan tidak bisa puasa. Karena apa? Karena mereka haid. Maka yang membayar kafarat itu adalah bapak-bapak. Kemudian pertanyaan berikutnya, apa hukum suntik di siang Ramadan? Kalau seandainya nanti datang orang puskesmas menyuntik bapak ibu vaksin corona, pertanyaan saya, apa hukumnya? Ini perlu kita ilmui, karena di zaman Rasul nggak ada yang seperti ini. Ini masuk dalam bab fikih kontemporer. Pertanyaan saya, batal atau tidak suntik itu? Suntik itu terjadi khilaf di kalangan para ulama. Kalau infus batal, tapi kalau hanya sekedar di sini itu tidak membatalkan. Pak Ustadz, saya ragu. Udah, tak usah bertentangan kita, tak usah berdebat kita. Udah, suruh saja orang puskesmas datang malam hari untuk menyuntik kita. Selesai persoalan. Malam lang, dia apa betul ragu dan aku batal puasa dan suhunya malam datang, suhunya suntik malam. Ada lama-lama bertanya, Ustaz, yo, apa hukum suntik KB di siang Ramadan, Pak Ustaz? Apa hukum suntik KB di siang Ramadan? Boleh atau enggak? Boleh atau enggak? Ni Ustaz kok boleh Ustaz? Ni Ustaz kok nak boleh udah cina apa? Udah, jalan keluarnya apa ya? Suntik malam hari.
Bila Pak Ustaz setelah pulang taraweh, nak 60 70 sunti-sunti lah. Ditanya juga ke ambo ele. Apa lek malam Pak Ustaz nyo? Bertanya juga le. Apa yang ambo jawab nyo malam juga kan pakainya nya. Salah rupa. Banyak bono bertanya. Dia aku malam Pak Ustaz kan siang lo kan siang parot awalnya. Maka semua ini perlu kita ilmui. Maka persiapkan diri kita dengan memperbanyak taubat kepada Allah, mempersiapkan diri dengan saling memaafkan dengan sesama, persiapkan ilmu, yang terakhir persiapkan harta terbaik untuk berinfak di bulan Ramadan. Pertanyaan saya, Ibu, Bapak, harta dibawa mati enggak tuh? Harta yang kita cari dibawa mati enggak? Dibawa. Harta itu dibawa mati, Bu. Baca sejarah 10 sahabat Nabi yang mubasyarah fil jannah itu, yang 10 yang dijamin masuk surga itu, cuma satu yang miskin, yaitu Ali bin Abi Thalib. Selebihnya kaya. Maka harta itu dibawa mati, tapi bukan bentuknya. Apanya Pak Ustaz? Nilai yang kita infakkan. Maaf kalau tersinggung, maaf kalau tersinggung, maaf kalau tersinggung. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Apa sabulan opok bapu abi pitia wae? Ada mau opok sih kok? Sabulan bapu abi. Bapu sebumpi opok apa kepala? Bapu. Ados 20.000. Sabun kui. Ada. Anggaplah 20. 20 kali 3, 30 ai bapu pitiru. Onam matui Ibu. Sekarang pertanyaan saya, untuk oko ona maju Ibu, untuk impak kotak masoji awak 10.000, wajar atau tidak? Doanya luar biasa, ya Allah masukkan saya ke dalam surga, surga Firdaus. Lo permintaan lo biduni hisab lo, tanpa hisab lo. Mungkinkah kita dapat surga yang seperti itu? Maka pertanyaan saya, wajar tidak untuk oko ona maju Ibu, untuk impak kota impak di masoji awak 10.000? Pertanyaan saya, wajar tidak? Nggak wajar. Maaf Ibu, kita punya mobil Pajero tuh, Fortuner. Maaf, ketika kematian dia juga tidak akan mengangkat jenazah kita tuh. Dengan apa jenazah kita diangkat? Dengan ambulan yang babunyi di hatinya. Pernah lihat Pajero atau Fortune itu parkir di halaman kuburan? Enggak pernah. Ibu, bayangkan tubuh. Ibu ambil mobil Pajero atas nama Ibu, 3 bulan pakai, meninggal Ibu. Pertanyaan saya, siapa yang paling bahagia? Siapa yang paling bahagia? Bapak yang paling bahagia. Enggak kan membayu julek. Dah selesai. Pertanyaan Deyan, mobil Pajero tuh BPKB atas nama Ibu. Kira-kira diganti enggak oleh apa itu namanya? Diganti siapa, dengan nama siapa? Kan dengan bini baru. Mak, awak di bawah tanah kono azab, abang awak menikmati pencoyen awak. Coba bayangkan tuh. Maka harta itu dibawa mati, nilainya. Bendanya nggak akan kita bawa itu. Bendanya akan kita bawa, diperebutkan oleh orang yang hidup. Coba lihat, ada satu azas dalam fikih mawaris itu. Nama azas adalah ijibari. Suka tidak suka, rela tidak rela, ketika kita meninggal dunia, harta wajib dibagikan dengan ahli waris. Tak dibawa. Ome yang sagodang tali aki tadi tak dibawa, betul, tapi nilainya. Coba bayangkan tuh, kalau seandainya satu masjid itu ada 200 kakak berimpak 600.000, kalikanlah tuh, puluhan juta akan didapatkan itu tuh. Pertanyaan, untuk beli rokok kita mampu, kenapa untuk mempersiapkan kehidupan yang abadi kita tidak mampu? Untuk rokok mampu, tapi untuk bekal kita menghadap Allah. Coba lihat, laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Ya Allah, kalau seandainya kematian itu bisa ditunda 1 detik saja, biarkan saya hidup, saya akan serahkan semua hartaku itu.
fa'asaddaqa. Kenapa nggak salat? Kenapa nggak haji? Kenapa sodako? Karena dia menjadi harta yang tiap hari mengalir ke kuburan kita sampai kita dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Bekal terbaik yang kita bawa menghadap Allah itu adalah harta. Tapi kalau kita tidak berimpak, kita biarkan saja, kita tumpuk-tumpuk harta itu, mati kita, yang tersenyum adalah orang yang tinggal setelah kita. Harta kita akan diperebutkan oleh orang. Kesedihan itu hanya sesaat. Iya Pak, meninggal bini awak, ditinggian motor Pajero cie, omeo 60 gram, mau mancak cie atas namuinyo. Bahagia? Apa? Bahagia? Bahagia? Mak, bekok kalau lah pulang tanya ke apa mau? Bang, kalau dia mati kemana ome dia lupa iya? Coba tanya. Dan yakin dan percaya apa-apa akan menjawab. Dia dah di hadapan ama aja dong. Dan bogin kau musikin. Ini apa-apa. Tapi ketika ama sakarat imasaki ikut tangan apa nyapa cepet lah damu dulu habis. Coba lihat betapa banyak anak yang ketika ibunya sakarat dia tidak pedulikan ibunya, tapi ngapain? Mancai suwe tanah, mancai sertifikat tanah. Lah banyak Badan Pertanahan Nasional menyelesaikan itu. Iya Pak, lah banyak. Sangke itu keluarga di apa? Di haroto, di apa? Di ukuran tanah. Iya roh. Coba lihat Pak, kita ini dari tanah. Anta min turab, engkau dari tanah. Wa alat turab, engkau di atas tanah. Wa ilat turab, dan engkau akan ke bawah tanah. Dan ingat, setiap hari yang kita bawa adalah tanah. Tanah yang kita bawa. Badan kita ini tanah. Ketika menghadap Allah, apa yang kita bawa? Amal. Dan amal terbaik itu adalah sedekah. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kalau ada orang kaya, dia salat tapi dia tidak berzakat, maka ibadahnya ditunda untuk diangkat lebih dahulu. Jadi ada 3 yang bergandengan itu tuh. Pertama, aqimus shalah wa atuz zakah. Dirikan salat, bayar zakat. Kalau ada orang kaya, dia hanya salat tapi berzakat, ibadah salatnya belum diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, atiullah wa atiur rasul. Taat kepada Allah dengan menjalankan Qur'annya, taat kepada Rasul dengan menjalankan hadisnya. Kalau hanya salah satu diambil, nggak laku. Yang ketiga, anishkurli wali walidayka ilayal masir. Bersyukur kepadaku dan bersyukur kepada kedua orang tuamu. Ini nggak bisa dipisahkan. Kalau ada anak, hajikan orang beratus kali, kemudian bangun masjid, ribuan masjid, bangun jalan, tapi orang tuanya ditelantarkan, maka Allah Subhanahu wa taala tidak butuh dengan hal-hal yang demikian. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, beginilah cara seorang muslim menyambut bulan suci Ramadan, dengan memperkuat ketaatan kepada Allah, dengan memperbanyak taubat kepadanya, kemudian memperbaiki hubungan dengan sesama, mempersiapkan ilmu untuk menghadapi Ramadan, dan menyiapkan harta untuk disedekahkan, karena sedekah di bulan Ramadan akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika Ramadan selesai, kita akan menjadi pemenang, bukan sebagai pecundang. Maka itulah yang difirmankan oleh Allah di ayat yang ada kita bacakan tadi, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah. Hai orang-orang yang beriman, laksanakanlah ibadah puasa. Telah diwajibkan kepada kalian berpuasa sebagaimana yang telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian, agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, terima kasih atas segala perhatian. Semoga Ramadan kali ini akan menjadikan kita sebagai pemenang, bukan sebagai pecundang. Maka kita tidak tahu apakah Ramadan 1442 Hijriah ini adalah Ramadan terakhir dalam hidup kita, atau masihkah kita akan bersama Ramadan yang akan datang. Maka sebagai seorang muslim,
Jadikan Ramadan kali ini seakan-akan menjadi Ramadan terakhir dalam hidup kita, sehingga kita dipanggil oleh Allah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Mari kita berdoa kepada Allah. Salah satu doa yang diajarkan oleh Rasul, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kita semua yang hadir di sini, keluarga kita bisa berjumpa dengan Ramadan, sehingga kita bisa melaksanakan ibadah Ramadan dengan ketaatan kepada Allah, dan Allah Subhanahu wa taala bukakan hati kita untuk memaafkan dosa di antara sesama. Kemudian kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Ramadan kali ini mengantarkan kita sebagai hamba-hamba yang bertakwa. Bi qiraatil Fatihah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Allahumma fil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat wa ya qadiyal hajat. Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina allazina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma adfa 'anna al-ghala wal waba waz zina waz zalazil wal mihan wa su'al fitan ma dhahara minha wa ma batan an baladina hadza khassah wa an baladil muslimina 'ammah. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil 'ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Ya Allah, jadikan kami hamba-hamba yang menyambut Ramadan dengan penuh kegembiraan. Berikan kami kekuatan untuk memperbanyak taubat di hadapan-Mu. Berikan kami kekuatan untuk bisa memaafkan dosa di antara kami. Berikan kami kekuatan untuk bisa lebih paham dengan agama-Mu, menjalankan Ramadan dengan ilmu yang pernah diajarkan oleh Nabi kami. Ya Allah ya Aziz, berikan kekuatan kepada kami untuk bisa dermawan di bulan Ramadan dan bulan-bulan lainnya. Jauhkan kami dari sifat bakhil dan kikir yang akan mengantarkan kami kepada penyesalan. Ya Allah, ampuni dosa kami, dosa kedua orang tua kami yang telah melahirkan kami, yang telah menyusukan kami, yang telah mendidik kami, yang telah membesarkan kami, yang telah berjasa dalam menjalankan tugasnya sebagai seorang ayah dan ibu. Ya Allah, berikan kami waktu untuk mendekap mereka dengan dekapan kasih sayang. Ya Allah, berikan kami waktu bisa membuat tersenyum mereka dalam kehidupannya. Ya Allah, bagi orang tua kami yang masih hidup, ayah dan ibu kami yang masih hidup, beri kami waktu untuk bisa berbakti kepadanya. Kepada kami yang orang tuanya telah tiada, kami bermohon ya Allah, hindari orang tua kami dari azab kubur, permudah hisabnya di hadapan-Mu, masukkan ke dalam surga tanpa hisab kelak nantinya. Ya Allah ya Aziz ya Ghaffar, ampuni dosa kami, dosa kedua orang tua kami, sengaja maupun tidak sengaja, besar maupun kecil, terlihat maupun tak terlihat. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Ya Allah, berikan kekuatan kepada kami untuk bisa mentaati pemimpin kami dengan ketaatan yang pernah diajarkan oleh Nabi kami dalam kebaikan, bukan dalam kemaksiatan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.